Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Rock, Riwayat Orang Kudus edisi 29 Agustus. Hari ini kita akan membahas mengenai riwayat hidup dari Santo Yohanes Pembaptis, salah satu orang kudus terbesar dalam sejarah gereja. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita segera mulai. Kelahiran Yohanes Pembaptis dirayakan gereja setiap tanggal 24 Juni. Oh ya, dalam gereja itu hanya ada 3 orang loh yang kelahirannya dirayakan. Pertama adalah Yesus Sang Juru Selamat kita. Kedua, Bunda Maria Tak Bernoda. Dan ketiga adalah Santo Yohanes Pembaptis. Ini menandakan kalau Santo Yohanes Pembaptis adalah salah satu tokoh penting gereja, guys. Nah, kalau tanggal 29 Agustus, gereja memperingati wafatnya Santo Yohanes Pembaptis. Riwayat hidup Santo Yohanes Pembaptis cukup banyak tertulis dalam kitab suci. Seperti yang kita tahu, Yohanes lahir dari pasangan Elizabeth dan Zakaria, di mana peristiwa mengandung dan melahirkannya aja udah fenomenal banget, guys. Drama Korea mah lewat lah. Jadi singkat cerita, Elizabeth dan Zakaria ini umurnya udah lansia, tapi belum juga punya anak. Suatu waktu, Zakaria yang adalah seorang imam Yahudi lagi dapat giliran buat mempersembahkan kurban ukupan di bait suci. Nah, tiba-tiba ada malaikat Tuhan yang memberitahunya kalau istrinya ini akan hamil. Sayangnya, Zakaria nggak percaya dan akhirnya mulutnya jadi bisu. Selama 9 bulan dia nggak bisa ngomong, guys. Sampai anaknya lahir pun belum bisa. Nah, dalam tradisi Yahudi, anak laki-laki itu harus disunat, guys. Dan pada hari yang ke-8 setelah Yohanes lahir, Yohanes ini mau disunatkan juga. Tapi dia belum diberi nama. Makanya orang-orang pengen menamai dia Zakaria juga sama seperti nama papanya. Mungkin kalau sekarang enggak gitu ya, tapi kalau orang-orang zaman dulu memang tradisinya nama itu turun-temurun. Misalnya kayak raja-raja zaman dulu kan pakai nama Louis I, Louis kedua, ketiga, dan seterusnya. Tapi Elizabeth ini enggak setuju anaknya dinamai Zakaria, maunya dinamainya Yohanes. Makanya orang-orang tuh jadinya pada bingung, karena enggak ada saudaranya yang namanya Yohanes. Akhirnya orang-orang kemudian pada nanya langsung sama Zakaria. Karena posisinya Zakaria masih nggak bisa ngomong, Zakaria kemudian menulis, namanya adalah Yohanes. Dan peristiwa ini membuat Zakaria bisa berbicara kembali dan dia langsung memuji Tuhan, seperti yang bisa kita lihat kidungnya di Lukas 1 ayat 67-80. Mungkin kalau dari kita ada yang merasa, biasa aja deh kayaknya. Bisa dipahamin, guys, karena kita dengerin kisah ini udah berkali-kali sepanjang hidup kita. Tapi kalau kita hayatin, ini kisah yang sangat mengagumkan loh, guys, tentang karya Tuhan yang luar biasa. Mungkin teman-teman bisa coba baca ulang kisahnya dengan penuh penghayatan. Nah, kisah berlanjut saat Yohanes udah dewasa. Dia membaptis orang-orang di Sungai Yordan dan mempunyai kerendahan hati yang sangat tinggi, guys. Yohanes sebenarnya punya banyak pengikut, tapi dia tetap menyatakan dirinya seorang biasa yang bahkan membuka tali kasut Yesus pun dia nggak layak. Dia bahkan menyuruh pengikut-pengikutnya buat mengikuti Yesus setelah Yesus mulai mewartakan Injil. Menurut Yohanes, dia harus semakin kecil sedangkan Yesus harus semakin besar. Ini adalah satu tanda kerendahan hati yang total dari seorang nabi sekaligus juga salah satu orang kudus terbesar dalam gereja. Loh, kenapa sekaligus gitu ya? Jadi, Yohanes adalah pembuka jalan dari karya-karya Yesus. Dia adalah garis pembatas antara perjanjian baru dan perjanjian lama. Ayah dan ibunya adalah bagian dari perjanjian lama, tapi dalam rahim ibunya, Yohanes melonjak kegirangan mewartakan Kristus yang saat itu ada di dalam rahim Maria. Beberapa waktu setelah peristiwa pembaptisan Yesus, diceritakan kalau Yohanes ditangkap oleh Herodes. Alasannya karena Yohanes menegur Herodes berkaitan dengan Herodes yang mengambil Herodias sebagai istri. Padahal Herodias ini sebenarnya adalah istri Filipus, saudara Herodes. Jadi istilahnya iparnya Herodes ini dijadikan istri oleh Herodes. Nah, ternyata pas ditegur ini Herodias itu nggak suka. Gak diceritakan alasannya kenapa, tapi bisa jadi karena Herodias memang memilih berselingkuh dengan kehendak bebasnya sendiri. Herodias dari yang gak suka sampai akhirnya mendendam dan ingin membunuh Yohanes. Tapi dia gak bisa karena Herodes segan sama Yohanes. Herodes tahu kalau Yohanes adalah orang kudus, jadi dia gak berani apa-apain Yohanes. Sampai akhirnya pas pesta ulang tahun Herodes, Salome, anak dari Herodias ini menari dan Herodes jadi senang banget.
Sebagai gantinya, Herodes memberi satu permintaan apa aja ke Salome yang bakal dia kabulin sekalipun setengah kerajaannya. Konyol kan? Salome pun diskusi dong sama mamanya, tapi ternyata ini kesempatan mamanya buat bungkam Yohanes selama-lamanya. Mamanya membisikkan ke Salome, kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Herodes pun kaget dan pastinya galau. Tapi karena dia udah janji dan bersumpah depan tamu-tamunya, mau nggak mau dia harus lakuin itu. Yohanes akhirnya meregang nyawa di penjara. Kemudian murid-murid Yohanes datang dan mengambil mayatnya lalu menguburkannya. Nah, dari kisah Yohanes Pembaptis ini kita bisa belajar tentang kerendahan hati yang luar biasa guys dari Yohanes Pembaptis. Selain itu kita juga bisa belajar untuk mendengar suara hati. Herodes itu sebenarnya masih ada suara hati guys, tapi karena dia membela harkat martabat dia yang suatu saat akan hilang, dia nggak menghiraukan suara hatinya. Suara hati yang nggak didengarkan lama-kelamaan akan tumpul. Jadi sering-sering yuk kita mengasah suara hati. Oke, jadi riwayat Santo Yohanes Pembaptis sampai di sini aja. Teman-teman bisa juga buka katolisitas.org kalau mau tahu lebih banyak artikel tentang Yohanes Pembaptis. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Bye-bye.